Selamat malam rekan-rekan dimanapun berada. Ini adalah pertemuan pertama kita ya. Pertemuan pertama kita di kelas multimedia. Sebelumnya jika yang baru pertama kali ketemu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ari Yunus Sendrawan. Saya merupakan dosen dari STIMIK Akipati, dosen tetap di STIMIK Akipati sejak tahun 2019. Saya sudah memiliki nomor induk dosen nasional dan kemudian saya memiliki jabatan fungsional sebagai dosen multimedia dan juga manajemen teknologi informasi di STIMIK Aki. Nah, pada mata kuliah kali ini adalah mata kuliah multimedia. Harapan saya dalam mata kuliah ini, rekan-rekan mahasiswa betul-betul memperhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena dalam mata kuliah ini, satu kali aja Anda tidak mengikuti proses dari kuliah online yang saya tata dengan baik ini, Anda akan kehilangan rule, Anda akan kehilangan informasi yang penting. Oleh sebab itulah, saya sangat-sangat mengharapkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk dapat betul-betul sungguh-sungguh berkuliah. Dan pada mata kuliah multimedia yang lebih awal dulu kita mengenal nih apa yang dimaksud dengan konsep dari multimedia. Saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan, jika kita melihat konsep dari multimedia sendiri, kita akan tahu tuh nanti kenapa sih bisa disebut dengan multimedia, dan pada saat ini pun kita juga belajar menggunakan fasilitas multimedia. Dan saya akan menyampaikan tentang tujuan perkuliahan ini. Tujuan perkuliahan ini adalah bagaimana kamu sebagai mahasiswa mempunyai pemahaman mengenai konsep dan aplikasi multimedia, serta apa saja komponen-komponen pembangun multimedia tersebut. Dan pada akhirnya, dengan menggabungkan semua yang telah kita pelajari, mahasiswa mampu merancang aplikasi multimedia yang efektif dan interaktif. Ini yang diharapkan. Tetapi kita sudah tidak fokus lagi kepada pembuatan aplikasi karena aplikasi sudah banyak tersedia. Itu berita baiknya. Kita akan belajar nanti bagaimana lebih kepada menggunakan aplikasi pendukung dari software dari multimedia. Ini daftar-daftar referensi dari bahan-bahan yang saya ambil, dan bahan ini saya kutip juga dari pengajar-pengajar yang sudah malang melintang di dunia pengajaran multimedia begitu ya, di daftar referensinya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan ini nanti presentasi dari penilaian, mulai dari proyek UTS, mulai dari UTS, mulai dari proyek UAS, UAS, dan keaktifan. Ini sangat dibutuhkan kepada rekan-rekan semua. Oke, apa sih yang menjadi konsep dan aplikasi multimedia? Konsep dan aplikasi multimedia merupakan sebuah perancangan atau metode aplikasi yang merupakan penerapan dan penggunaannya. Sedangkan multimedia sendiri adalah berasal dari kata media, di mana media itu adalah merupakan suatu bentuk interaksi manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan pemrosesan menggunakan komputer seperti video, audio, teks, grafik, dan animasi. Kata multi juga merupakan gabungan dari beberapa media tersebut yang diintegrasikan dalam sistem atau aplikasi yang sama. Dan kategori
multimedia sendiri ada multimedia linier. Apa yang dimaksud dengan multimedia linier? Adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol ataupun yang dapat dioperasikan dengan menggunakan sekuensial berurutan seperti TV dan film. Kamu udah bisa kontrol nih. Tetapi perkembangan jadi terus maju ya. Saya punya televisi dan punya channel MNC gitu ya. Saya bisa mengulang lagi terhadap film atau berita ataupun apapun yang ada di sana dengan mengulang 1 bulan yang lalu. Wah, ini perkembangan yang begitu sangat luar biasa ya. Kemudian ada multimedia interaktif. Ini suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh penggunanya sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki dan proses yang akan terjadi. Dan ini merupakan adalah seperti aplikasi, seperti game, internet, dan lain sebagainya. Lalu definisi multimedia sendiri ada berbagai macam definisi menurut para ahli ya. Yang pertama menurut McCormick, kombinasi dari 3 elemen, suara, gambar, dan teks. Itu menurut dia tahun 1996. Berikutnya multimedia itu adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis, interaktif, dan mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar. Ini menurut Robin dan Linda tahun 2001. Nah, pemampatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar yang bergerak, dan video animasi dengan juga menggabungkan link dari tool menggunakan pemakaian melakukan navigasi, berinteraksi, dan menjadi alat komunikasi yang sangat efektif. Dan definisi ini terus berkembang rekan-rekan, di mana definisi ini terus maju dan terus berkembang hingga akhirnya apa yang menjadi istilah atau definisi tadi banyak mengalami perubahan ya, terutama di dalam penggunaan multimedia. Yang namanya komputerisasi itu terus bergerak selama dan mungkin setiap 1 bulan sekali terus ada perubahan. Kenapa ada perubahan terus-menerus untuk diperbaiki begitu ya? Karena di dalam multimedia ini para peneliti bahkan para pembisnis besar sudah menemukan ini arahnya dunia, arah teknologi ke sana. Oleh sebab itu mereka menggunakan resources yang mereka miliki untuk bisa melakukan riset di situ. Setelah melakukan riset, mereka menghabiskan waktu untuk dapat mengembangkan apa sih yang perlu dikembangkan dalam multimedia. Oleh sebab itulah, kalian kalau melihat HP merek Samsung, kalian akan melihat di situ di mana serinya terus berganti. Tidak hanya setiap tahun sekarang, malahan tiap bulan terus di-upgrade. Malahan aplikasi ataupun HP yang sudah umurnya sekarang itu sudah 3 tahun sudah dianggap ketinggalan zaman. Wow, perkembangan ini sangat begitu luas ya, begitu cepat ya. Istri saya mengalami masalah dengan HP-nya. Jadi karena HP-nya itu terkunci, dia lupa polanya dan akhirnya dia bawa ke counter merek Oppo di Semarang, di Jalan Gajah Mada. Jadi HP itu kira-kira sudah 3 tahun. Sampai di sana, Bu maaf, HP ibu ini sudah tidak diproduksi lagi. Dan HP ibu ini sudah expired. Jadi oleh sebab itu kita tidak bisa bantu. Ya istri saya maklum ya, mak protes ini akhirnya mau dibantu. Tapi kita belajar dari itu. Perkembangan teknologi itu terlalu cepat. Oleh sebab itulah kita sebagai mahasiswa itu harus terus belajar setiap waktu. Terus belajar. Terus melihat perkembangan teknologi yang ada. Dan
ini sejarah dari multimedia ya, supaya kita tahu punya gambaran kenapa bisa ada multimedia. Istilah multimedia berawal dari teater, yaitu pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium pertunjukan multimedia. Dan sistem multimedia dimulai tahun 1980. Artinya ada sekitar 40 tahun yang lalu lah begitulah, dengan diperkenalkannya Hypercard oleh Eiffel. Jadi Eiffel ini sudah mulai tahun 1987, dan pengumuman IBM tentang perangkat lunak audio visual, connection dan video adaptor card bagi PS2. PS2 ini betul-betul sangat sangat mengena pada saya, karena ini zaman mainnya saya nih. Kalau sudah main PS, ada rental-rental begitu, 3.000, 2.000. Kalau nyari saya hilang dari rumah, ada duit pasti saya main PS. Apa main PS-nya? Ada yang namakan Winning Eleven begitu ya. Jadi main winning. Nah, tahun 94 diperkirakan lebih dari 700 produk dari sistem multimedia ada di pasaran. Dan output multimedia berbentuk citra digital, gambar bergerak, gambar 3 dimensi yang secara interaktif. Jadi multimedia itu dasarnya adalah gambar. Gambar, ada suara, ada grafik, itulah multimedia. Jadi multimedia itu gabungan dari berbagai macam media. Oleh sebab itu, kalau Anda ditanyakan apa itu multimedia, gabungan dari berbagai macam dari media. Begitu ya. Komponen dari multimedia seperti saya jelaskan tadi, ada teks, ada audio, ada animasi, ada komputer interaktif, ada video, ada grafik. Inilah komponen yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari. Pentingnya multimedia. Nah, ini sebagai gambaran saja. Multimedia sebagai alat bersaing bagi perusahaan, jadi sarana promosi, serta meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi. Orang tidak lagi datang bawa brosur, bawa kemana-mana. Ya itu memang multimedia juga. Tapi sekarang menggunakan sistem digital, perubahan zaman itu terus terjadi. Kemudian dapat mendorong partisipasi, keterlibatan, serta eksplorasi pengguna tersebut karena multimedia. Dapat merangsang panca indera, karena dengan menggunakan multimedia akan merangsang beberapa indera penting manusia seperti penglihatan, pendengaran, aksi, dan lain segala macam. Dan saat ini pun kita belajar menggunakan multimedia. Oleh sebab itu, saya ingin bicara pelajaran mata kuliah ini sangat penting buat kita semua, agar kita belajar dengan betul-betul penggunaan multimedia. Kita sebagai mahasiswa komputer, kalau tidak mengerti tentang konsep multimedia nanti diketawain. Apalagi yang lulusan STIMIK AKI nggak ngerti tuh Corel, nggak ngerti tuh gimana desain grafis, malu saya. Siapa dosen multimedianya? Pak Ari gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itulah saya mau mengajar kalian dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian berikutnya adalah perkembangannya. Nah, ini perkembangannya seperti yang saya bilang tadi. Perkembangan multimedia mengikuti perkembangan internet seiring dengan perkembangan CD-ROM, drive, DVD drive. Mungkin rekan-rekan sudah ndak familiar dengan CD-ROM, drive, DVD drive yang isinya hanya beberapa MB dulu, dan pada abad ke-20 per 3 rumah tangga di Amerika telah memiliki komputer dan setengahnya tergabung ke internet. Internet dulu sangat langka, tapi sekarang di mana-mana ada internet. Kemudian adanya industri telekomunikasi, multimedia mobile gitu ya. Jadi perkembangan multimedia ini sangat pesat, sangat betul-betul sangat cepat lajunya, dan memudahkan perusahaan untuk melakukan merger dan aliansi. Nah, multimedia mengubah tempat kerja, bisa mobile gitu ya. Cara kerja pun manusia jadi berubah.
gara-gara perkembangan multimedia yang begitu sangat cepat. Multimedia mengubah cara orang berbelanja. Sekarang kita sudah tidak lagi tuh cari barang cari barang yang sulit. Kita hanya pesan di Tokopedia, pesan di blibli.com, kita sudah dapatkan. Bahkan kita sudah bisa membandingin harga nih. Kalau dulu belanja bisa ditipu-tipu pedagang. Kalau dia tidak kenal kita, harganya mahal. Kalau sekarang tidak lagi begitu. Perkembangan melalui multimedia menjadi hal-hal yang seperti itu terus tereduksi ya. Karena kita bisa banding nih, dan kita bisa milih, dan kita bisa melihat harganya otentik kok. Beli HP 151 atau yang lain ada yang 100, kita bisa bandingkan, harganya kita bandingkan, dan juga kualitasnya juga bisa kita bandingkan. Dan multimedia juga merubah cara akses informasi. Yang dulunya kita baca informasi itu hanya dari koran, pasang berita itu dari koran. Sekarang multimedia mengubah cara kehidupan kita. Apa itu? Mau tahu informasi hari ini? Secepat kilat. Kalau hari ini Real Madrid itu kalah, kita dulu nunggu berita TV yang namanya Dunia Dalam Berita. Baru tahu perkembangan dunia lain. Terjadi perang. Baru kita tahu mungkin setelah 2 hari, 1 hari. Tapi dengan perkembangan multimedia yang sangat-sangat pesat, itu merubah konsepnya. Kemudian karir pada bidang multimedia ini sangat-sangat terbuka lebar. Oleh sebab itulah penting sekali bagi mahasiswa komputer untuk mengerti tentang konsep dari multimedia. Ada bisa di bidang pemasaran, di bidang animasi, di bidang perekaman, di dalam desain, di dalam electronic publishing, di dalam editor elektronik, desain game. Orang dulu game, wah ada gunanya tuh game, begini begitu. Tapi sekarang melalui game bisa mendapatkan uang. Desain interface, perencanaan konstruksi multimedia, banyak hal yang bisa dilakukan ketika Anda menguasai multimedia. Oleh sebab itu, multimedia betul-betul memberikan kepada kita lapangan pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa. Karir, misalkan pelayanan online, desain presenting, modeling, penulis naskah, simulasi, soundtrack, dan lain segala macamnya. Jadi kita bisa meniti karir melewati multimedia. Dan saya yakin semua anak-anak yang menjadi mahasiswa pada saat ini, Anda sudah tidak asing dengan multimedia. Hanya memang Anda perlu belajar bagaimana bisa mengetahui penggunaan multimedia yang benar. Ya. Nah, kita pada bagian ini, pada pertemuan kali ini, yang pertama saya hanya memperkenalkan tentang multimedia. Ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua, kita akan masuk kepada desain grafis, di mana pada pengantar atau mata kuliah multimedia 1 ini, saya akan ngajarin kalian untuk desain grafis menggunakan Corel. Corel seri apa aja, mau X7 dan lain segala macamnya. Oleh sebab itu, karena mata kuliah kita adalah mata kuliah multimedia, kita juga belajar tentang multimedia, dan yang paling penting dalam multimedia adalah bagaimana mendesain sebuah gambar. Oleh sebab itu, rekan-rekan semuanya, saya memberi tugas kepada rekan-rekan. Hari ini saya minta kepada Anda untuk menginstal Corel. Ya, sekali lagi saya minta dan memberi tugas kepada Anda untuk mencari informasi dan menginstal Corel. Banyak kok cara untuk menginstal Corel dengan gratis. Tapi ini tergantung kepada pribadinya. Yang pasti saya ingin mengajarkan kalian untuk bisa menggunakannya. Dan saya tahu kalian kuliah komputer pasti punya laptop. Dan minimal ada desain grafis Corel yang belajar mata kuliah multimedia ini. Karena kita akan praktek, kita akan teori praktek ke depannya.
Minggu depan mungkin saya akan sampaikan teori, minggu depannya lagi praktek. Minggu depan teori, minggu depannya lagi praktek. Terus begitu. Dan kita menggunakan aplikasi Corel. Nah, bagi rekan-rekan yang merasa, oh saya ini tidak punya laptop atau laptop saya tidak mampu, tidak apa-apa. Kalian bisa gunakan ruang chat untuk bisa melakukan kuliah dan bisa membuka Corel di sana. Begitu ya rekan-rekan. Jadi perkenalan mata kuliah multimedia hari ini cukup sekian, tetapi saya memberi tugas kepada Anda di sisa waktunya ini, Anda menginstal Corel. Jadi itu tugasnya. Minggu depan Anda bisa tampilkan kepada saya untuk instalannya, apa yang sudah dikerjakan. Begitu ya rekan-rekan semuanya. Kiranya pelajaran ini bisa betul-betul dapat berguna buat rekan-rekan dan pada akhirnya bisa bermanfaat. Dan saya sangat kepengen banyak ahli-ahli desain grafis keluar dari kelas ini, keluar dari pelajaran ini. Begitu ya rekan-rekan. Jadi ingat, Anda pahami tentang multimedia dan Anda install Corel karena kita akan minggu depan belajar tentang desain grafis. Begitu ya, sampai ketemu minggu depan rekan-rekan. Dengan materi tentang desain grafis, aplikasi softwarenya Corel. Dan kalian wajib punya Corel. Yang tidak punya bisa menggunakan lab ruang chat koordinasi dengan Mbak Ani. Demikian ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.